Hai teman-teman, kalian tahu nggak peraturan baru dari pemerintah? Hah? Lahan kosong yang lama dianggurin, ya, itu bisa diambil alih sama pemerintah, ya, bisa apa namanya, katanya dikelola sama ormas. Nah, itu dengar berita ya kan? Ini bukan hoax ya, ini fakta ya. Kita baca berita kok. Dah, udah itu rekening kalian di bank, contohnya rekening bank kalian lah. Apabila nggak ada transaksi selama berapa bulan berturut-turut, itu bisa dibukukan dari BPATK itu ya kan. Nah, miris kan? Jadi buat orang-orang kampung, orang-orang pelosok yang cuma nyimpan uang, contohnya dia untuk biaya tak terduga, contohnya untuk haji, untuk biaya anak kuliah atau segala macam bla bla bla. Orang kampung kan sering kayak gitu ya kan. Nah, itu hati-hati ya kan. Hati-hati, hati-hati, segera di eh, tarik aja lah uangnya semua ya kan sebelum terlanjur. Nah, yang mirisnya nanti kan kalau udah diblokir gampang kok. Apa dibilang gampang, ya tinggal buat formulir, isi formulir dah. Nanti alasan orang istilahnya banknya lah ya kan, nanti dibilangnya tinggal gampang kok pak, tinggal buat formulir, isi formulir katanya kan, ikuti step by stepnya ya kan. Tunggu berapa sampai berapa hari kerja, kayak 14 hari kerja entah berapa bulan hari kerja pun nggak tahu juga ya kan, itulah seringannya. Uh, Udah itu yang lebih miris sekali sekarang, anak sekolah nih teman-teman ya. Kalian pikirkan lah ya, anak sekolah berangkat jam 7 ya kan, pulang ini anak SMA, ini cerita anak SMA ya, anakku yang SMA, karena ini sesuai dengan fakta ya kan. Anakku SMA pulangnya itu jam 4 paling cepat, kadang jam 5. Jadi anakku tadi kayak orang gila kalau udah pulang kecapean, kayak kuli bangunan. Jadi kalau menurutku itu pembodohan diri namanya, ya kan? Pembodohan, bukan makin pintar anak tadi. Dia kira makin wah harus nonstop anak itu belajar makin pintar. Enggak ada gunanya itu, ya kan? Bukan itu solusinya. Tapi kalau dibuat pelatihan anak tadi tuh, ya kan? Contohnya dia pulang jam jam 5 boleh ada pelatihannya. Istilahnya di sekolah itu ada contoh, entah dia di apa keahliannya, berenang kek, main futsal, main bola kek, ya kan, apa ngerakit mesin, apa bla bla bla. Ini suruh belajar matematika nanti sampai sampai 3 jam ya, pelajaran yang lain sampai 2 jam atau segala macam. Buat apa? Nggak gitu juga. Tamat sekolah nggak guna itu, ya. Teori itu semua nggak berguna. Karena apa? Kita kalah sama yang berduit, ya kan? Kita kalah. Begitu kita mau ngelamar kerja, kita bawa ijazah kita ke perusahaan, nggak laku. Kenapa? Apa pengalamannya? Nggak ada. Belajar pak, matematika sampai 3 jam, ini sampai 3 jam, belajar ini 3 jam pak. Nah, saya masuk sekolah jam 7 sampai jam 5 pak pulangnya, supaya saya pintar, bisa bisa dapat kerjaan yang bagus di sini perusahaan bapak. Nggak guna itu. Hah? Dulu masa aku dulu sekolah ya kan, contohnya gini, aku berangkat jam 7 pulang jam 12 atau jam 1 ya kan. Nah, selepas pulang sekolah aku bisa belajar bengkel, aku bisa belajar otomotif, aku bisa belajar yang lain-lain itu kan, nambah wawasan, nambah ilmu pengetahuan, nambah skill kita. Jadi selepas kita tamat sekolah, kita ada pegangan, kita ada skill gitu kan. Kalaupun kita nggak ngelamar di perusahaan, contohnya kita bisa buka bengkel kan gitu kan, kita punya punya praktek di lapangan, udah punya skill, kita juga punya istilahnya punya teori dari sekolah kan itu kan. Jadi ibaratnya sinkron gitu lah. Ini kalau belajar doang di sekolah terus nggak ada ilmunya, begitu tamat sekolah ngelamar perusahaan nol semua, itu nggak ada gunanya ya kan. Itu kalau menurut aku, anak tadi pun jadinya dongok aku bilang. Kenapa aku bilang dongok? Ya pulang sampai jam 4 jam 5 itu anak itu udah capek. Capek nggak bisa apa-apa, habis mandi ganti baju capek tidur, besok pagi gitu lagi, seterusnya kayak gitu terus. Karena anak tadi makin dungu, bukan makin pintar, makin bodoh. Jadi pembodohan diri. Jadi pemerintah kayaknya, waduh, pemerintah kita ini peraturan makin dongok, makin dungu. Ya maaf lah sebelumnya, bukan aku menjelek-jelekan pemerintah awak, enggak, tapi faktanya kayak gitu. Anak tadi stres, asal pulang sekolah ngadu, capek kali mak sekolah kayak gini. Anak tadi malas sekolah jadinya, kasihan kan, miris. Aduh, tolonglah ya, bagi bapak-bapak anggota DPR, anggota dewan, ya tolong dibenahi, pikirkan juga kondisi psikologis si anak kayak mana. Anak tadi nggak seneng loh pak. Bapak pikir dengan anak tadi belajar dari jam 7 sampai sore itu makin pintar? Enggak, makin dongok pak, otaknya nggak mampu. Bukan itu pak. Tapi kalau bapak bilang misalnya pemerintah buat ya sekolah,
belajarnya sampai jam 12 atau jam 1. Nah, boleh pulang sampai jam 5, tapi dibuat di situ Pak. Dibuatlah sekolah itu, contohnya apa skill anak tadi itu, ya kan, skill anak tadi itu dia di bidang apa, otomotif kah, ya kan. Eh, Contohnya otomotif bagian mesin. Nah, itu ada Pak di situ prakteknya langsung. Jadi anak tadi itu nggak jenuh, nggak belajar doang, ya kan. Belajar doang matematika sampai 3 jam, belajar ini sampai 2 jam. Aduh, nggak masuk nggak ke otaknya Pak, yakin lah. Jadi menurut aku ya kan, ini namanya peraturan dungu, sia-sia. Nggak gitu juga. Dan itu yang lebih mirisnya ini ya kan, katanya dapat makan gratis. Apa yang dapat makan gratis? Sampai detik ini anakku tuh gak dapat makan gratis. Anak itu asal pulang sekolah kelaparan loh. Jadi saya tanya loh, katanya dapat makan gratis. Nah, mana ada ya, nggak ada dapat makan gratis. Oh, berarti bohong nggak semua itu ya kan, hoax semuanya. Anak saya sampai detik ini belum ada dapat makan gratis dari sekolah. Jadi kan gimana, aku bilang kan miris kan tuh. Jadi kalau orang Batak bilang tei, semua itu nggak ada. Jadi makin kesini ya, makin amburadul kalau aku bilang, sia-sia. Anak tadi sekolah pun bukan makin pintar, makin goblok, stres, depresi anak tadi itu. Asal pulang ngeluh, asal pulang ngeluh, kasihan. Aku juga lihat ada kemarin video viral ya, anak sekolah ngeluh, katanya capek lah segala macam bla 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 bla. Kasihan nengoknya ya kan. Kita masih bayangkannya udah kasihan. Kita kerja aja masuk jam 8, kadang pulang udah jam 5. Ada anak-anak tadi tuh belajar, disuruh belajar. Kita kerja itu bukannya fokus kerja, kadang-kadang ya ada istirahatnya, ada bolonnya ya kan, ada gimana ya, nggak kaku lah otak tadi. Ini kaku otak anak tadi tuh, jadinya makin bodoh. Aduh, gawat gawat.